Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yayang Eluis Balimawartika. Saya merupakan salah satu dosen dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Nusantara Jaya, Lubuk Linggau, dari program studi S1 Sistem Informasi. Perkenankan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Web Design, menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-UKTPT, khususnya pada aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan informasi dan deskripsi umum mengenai mata kuliah Web Design. Mata kuliah Web Design merupakan mata kuliah wajib yang diberikan pada semester ganjil, tepatnya pada semester 3, dengan bobot SKS sebesar 3 SKS. Mata kuliah Web Design ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, konsep, dan keterampilan dalam mendesain website, serta membangun website menggunakan bahasa pemrograman web dengan menerapkan prinsip dan kaidah dalam mendesain website. Pada mata kuliah Web Design ini akan membahas tentang yang pertama, konsep dasar mendesain website. Yang kedua, prinsip-prinsip desain website. Yang ketiga, code editor. Keempat, dasar-dasar HTML. Kelima, tag dalam HTML. Keenam, storyboard website. Ketujuh, layout website. Kedelapan, cascading style sheet atau CSS. Kesembilan, struktur CSS. Kesepuluh, layer dalam CSS. Dan yang terakhir, layout dan display CSS. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah Web Design terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah Web Design itu beragam. Di antaranya ada buku HTML dan CSS The Complete Reference. Yang kedua ada buku The Principle of Beautiful Website. Dan masih ada beberapa sumber pustaka yang bisa dijadikan referensi dalam mata kuliah Web Design ini. Sistem pembelajaran mata kuliah Web Design dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, dan penugasan. Untuk penugasan, biasanya saya berbentuk studi kasus ataupun proyek. Pembelajaran mata kuliah Web Design ini dilakukan selama kurang lebih 16 pekan, di mana 8 pekan pertama itu adalah sebelum pekan ujian tengah semester. Kemudian pekan ujian tengah semester. 6 pekan sebelum ujian akhir semester. Dan pekan ujian akhir semester. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilaksanakan secara tatap muka langsung di ruang kelas. Sedangkan perkuliahan secara asinkronus dilaksanakan melalui WhatsApp Group ataupun Google Classroom. Untuk Google Classroom biasanya saya gunakan untuk membagikan materi ataupun memberikan penugasan kepada mahasiswa. Penugasan ini bisa berbentuk tugas individu ataupun tugas kelompok. Untuk penilaian mata kuliah Web Design bersumber dari kuis sebesar 10%, tugas sebesar 25%, UTS sebesar 30%, dan UAS sebesar 35%.
Untuk penilaian ini saya lakukan secara objektif, tanpa melihat latar belakang dari mahasiswa, melainkan berdasarkan hasil karya yang diberikan oleh mahasiswa. Hasil penilaian ini akan saya bagikan kepada mahasiswa secara transparan, biasanya melalui WhatsApp ataupun Google Classroom. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah Web Design untuk program studi Sistem Informasi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Nusantara Jaya, Lubuk Linggau. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan video proses pembelajaran mata kuliah Web Design yang dilaksanakan secara sinkronus tatap muka langsung di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabar hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat sehingga kita bisa menerima materi hari ini dengan baik, dengan mudah dan bisa kita pahami. Nah, sebelum materi perkuliahan hari ini kita mulai, marilah sama-sama kita menundukkan kepala, mengharapkan ridho dari Tuhan supaya diberikan kemudahan untuk menerima materi hari ini. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa, kita absensi terlebih dahulu. Pipi Puspitayansi? Ada. Messi Santia? Nova Ambarsari? Dita Rizky Noprianti, Dwi Novitasari. Hadir semua ya hari ini. Baiklah, kita masuk ke materi seperti yang sudah saya jelaskan di minggu sebelumnya, bahwasanya untuk menjalankan web design itu kita bakalan menggunakan bahasa pemrograman ya. Bahasa pemrograman yang bakalan kita gunakan dalam mata kuliah web design itu adalah bahasa pemrograman apa? HTML. Ya, jadi hari ini materi kita adalah mengenai dasar-dasar dari HTML itu sendiri. Kemudian kita masuk ke tujuan. Jadi materi hari ini itu ada tujuannya. Kenapa kita belajar mengenai dasar-dasar HTML? Jadi di sini ada 3 tujuan dari pertemuan kita hari ini, yaitu mahasiswa dapat mengetahui dan memahami HTML sebagai bahasa pemrograman web dengan baik dan benar. Jadi tujuan dari materi kita itu adalah untuk mengetahui supaya kalian sebagai mahasiswa itu bisa tahu, bisa paham apa itu HTML. Kemudian tujuan yang kedua yaitu mahasiswa dapat memahami tag-tag HTML untuk membangun website dengan baik dan benar. Nanti di dalam HTML itu akan terdapat tag-tag, ada banyak tagnya. Nah, diharapkan dengan materi HTML ini nanti kalian bisa memahami apa saja tag-tag HTML untuk membangun sebuah website. Untuk tujuan yang ketiga, yaitu mahasiswa dapat mempraktekkan penggunaan tag-tag HTML untuk membangun website dengan tepat. Jadi setelah paham apa itu HTML, kemudian tahu apa itu tag-tag yang bakalan digunakan, kalian juga bisa menerapkan tag-tag HTML tersebut untuk membangun website. Karena kan tujuan dari mata kuliah kita itu nanti adalah diharapkan mahasiswa ini mampu menghasilkan website, mampu membangun website. Nah, sebelum mencapai tujuan itu tadi, kita harus terlebih dahulu tahu apa dasar-dasar untuk membangun website tadi. Salah satunya adalah menggunakan HTML. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran dari materi HTML. Selanjutnya, jadi tadi saya sudah sempat tanya ya, bahasa pemrograman di dalam web design itu ada namanya HTML. Sebelum masuk ke materi yang lebih dalam, coba saya mau lihat kalian udah kenalan belum sebelumnya sama si HTML ini, atau udah sempet tahu-tahu sedikit sama HTML. Jadi apa sih HTML? Coba dikasih pendapat kalian, menurut kalian, sepengetahuan kalian HTML itu apa? Silahkan kunjungi menti.com
Nanti kode yang dimasukkan adalah 39486291 ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita lihat hasil survei dari pertanyaan apa itu HTML. Kita bisa ambil, dilihat di sini ada bahasa pemrograman. Kemudian ada untuk membangun website. Ada juga apa lagi dia nih? Kerangka dasar web. Kemudian untuk merancang. Kemudian ada membuat, ini maksudnya ya, membuat website. Ya, jadi kita kasih applause dulu untuk diri kita semuanya. Jadi benar, jadi yang dimaksud dengan HTML itu adalah bahasa pemrograman untuk membangun website. Ya, jadi untuk menghasilkan sebuah website itu bahasa dasarnya, bahasa paling dasar untuk membangun website itu adalah HTML. Sebelum lanjut, udah tahu belum kepanjangan dari HTML itu apa? HTML kan pasti singkatan tuh, ya. Nah, tahu nggak kepanjangannya apa? Ada yang tahu? Siapa? Aldi, silakan. Hypertext Markup Language. Ya, benar. Jadi HTML itu kepanjangan dari Hypertext Markup Language. Jadi bahasanya itu menggunakan markup atau menggunakan tanda. Nah, nanti HTML itu menjadi bahasa paling dasar saat kita membangun sebuah website. Jadi sudah ada 44 responden memberikan jawaban. Sudah saya lihat semuanya sudah sedikit kenal sama itu HTML. Jadi sudah tahu ya, HTML itu adalah bahasa pemrograman untuk membuat website. Kita lanjut ke materi. Jadi tadi sudah kita lihat berdasarkan jawaban kalian di survei Menti tadi. Di sini definisi dari HTML. Jadi HTML itu adalah bahasa yang digunakan untuk menampilkan informasi pada halaman web. Jadi namanya website itu kan isinya informasi ya, bisa gambar, bisa video, bisa teks, itu isinya informasi. Nah, untuk menampilkan informasi di halaman website tadi, itu kita menggunakan bahasa pemrograman namanya HTML. Kemudian bahasa ini menggunakan tanda atau markup untuk menandai perintah-perintahnya. Seperti jawaban dari Aldi tadi, kepanjangan dari HTML itu adalah Hypertext Markup Language. Ada kata markup. Markup itu artinya adalah tanda. Jadi nanti saat kita menggunakan bahasa pemrograman HTML, kita bakalan pakai tanda-tanda. Codingnya itu pakai tanda, pakai markup. Makanya dia dibilang di sini kalau HTML itu bahasa yang menggunakan tanda untuk menandai perintahnya. Jadi kita mau bikin gambar, untuk nampilin gambar di website itu pakai tanda apa. Mau bikin apa lagi? Tabel di website itu ada tandanya. Itu atau markup-nya. Makanya HTML itu disebut sebagai bahasa yang menggunakan markup. Sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjut? Belum paham ya semuanya ya? Kemudian ini ada gambaran di ilustrasi. HTML itu diibaratkan batanya. Saat kita membangun rumah, si HTML itu diibaratkan bata. Ada bata nih, jadi udah berdirilah rumahnya. Kemudian nanti ada lagi namanya CSS. Kalau hanya bata aja kan ya hanya kayak gini ya, standar tampilannya. Biasa aja gitu rumahnya. Website juga gitu. Website pakai HTML aja bisa. Tapi tampilannya ya hanya website sederhana, nggak menarik, nggak cantik gitu istilahnya. Makanya nanti butuh CSS. CSS itu diibaratkan chat lah. Chat di rumah. Di rumah kan kalau udah dibangun pakai bata, kan sebenarnya udah jadi rumah ya. Tapi ya masih sifatnya masih sederhana, ya belum cantik lah gitu. Kita tambahkanlah sama chat-chat tadi. Atau diistilahkan dalam website itu ditambahkan CSS. Nah, CSS ini fungsinya untuk mempercantik halaman website. Jadi bikin websitenya itu pakai HTML, dipercantiknya menggunakan si CSS. Jadi nanti kalian selain menggunakan bahasa pemrograman HTML, kita juga bakalan belajar CSS. Fungsi dari CSS itu untuk mempercantik. Ada cahaya tuh lewat jendela.
Nah, jendela itu diibaratkan adalah JS. JS itu JavaScript. Jadi JavaScript itu bakalan memberikan fungsi-fungsi. Jadi kan ada kalian sering ngunjungi website misalnya disuruh nginputin data tuh di website, masukkan nama, masukkan tanggal lahir, nanti klik simpan, tombol simpan, nanti tersimpan datanya. Nah, itu fungsi dari si JavaScript tadi. JavaScript ini untuk menjalankan fungsi dari website tadi. Nah, ini ilustrasi dari cara membangun website. Di HTML itu adalah bahasa paling dasar. Jadi kalau nggak ada HTML nggak bisa berdiri. Karena HTML itu adalah bahasa pemrogramannya si website. Semua website yang kalian kunjungi di Google itu bahasa dasar yang digunakan adalah HTML. Nah, digabungkanlah sama JavaScript, digabungkanlah sama CSS, jadilah website yang menarik seperti yang sudah sering kalian kunjungi tuh di Google. Misalnya contohnya kita ambil websitenya detik.com, kemudian website apa lagi? Kompas, itu kan tampilannya menarik tuh. Nah, itu bahasa dasarnya membangun website itu tadi ya HTML. Terus gimana? Kok HTML tuh bisa ada tuh kenapa? HTML itu lahir atau diciptakan sama seorang ilmuwan yang bernama adalah Tim Berners-Lee. Pada tahun 1980, Tim Berners-Lee itu tadi dia kan kerja nih di CERN ke Eropa untuk penelitian fisika nuklir. Jadi dia nih ilmuwan yang bekerja di perusahaan untuk penelitian nuklir. Jadi nanti kalau misalnya kalian ditanya siapa sih yang nemuin HTML, udah tahu ya. Siapa tadi namanya, Bapak siapa? Tim Berners-Lee. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Jelas? Paham ya? Selanjutnya, sebelum kita bisa masuk ke HTML, kita harus tahu dulu, kita harus nyiapin apa nih biar bisa jalanin HTML. Apa yang diperlukan saat kita mau menjalankan HTML? Yang pertama itu ada text editor untuk menulis HTML. Kemudian apalagi yang harus kita siapkan? Yaitu adalah web browser. Web browser ini untuk apa? Kalau tadi text editor itu untuk nulis HTML-nya, web browser ini untuk buka HTML-nya. Selanjutnya kita masuk ke istilah-istilah dalam HTML. Jadi di dalam HTML itu ada 3 istilah. Ada namanya tag, ada namanya elemen, sama atribut. Di sini ada coding sederhana. Mana yang tag? Pokoknya yang namanya tag itu yang ada di dalam tanda lebih kecil sama tanda lebih besar itu dinamakan tag. Fungsinya untuk apa? Untuk memberikan perintah, untuk nulis perintah. Sedangkan yang namanya elemen, elemen itu isi dari tag. Jadi di sini ada tag body. Elemennya apa? Kami sedang mulai belajar web design. Sedangkan atribut, atribut itu untuk memodifikasi dari tag tadi. Jadi tag itu kan bakalan dimodifikasi, kita tambahkan backgroundnya jadi warna biru, teksnya berubah menjadi warna merah, itu kan dimodifikasi tuh. Nah, itu namanya atribut. Nah, kalian harus bisa membedakan mana yang dinamakan tag, mana yang dinamakan atribut, mana yang namanya elemen. Sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Paham? Jelas ya? Kita lanjut. Coba sekarang kita buka software Dreamweaver-nya. Title-nya dikasih judul Praktek Belajar Web Design. Kemudian di bagian body-nya kita tuliskan kelas SIA semester 3 sedang belajar HTML. Sudah? Kemudian body-nya diisikan kelas SIA semester 3 sedang belajar HTML. Hasil sudah diketikkan. Kalau sudah diketikkan semua, sekarang kita simpan file HTML kita tadi. Cara nyimpennya seperti biasa ya. Klik file, kemudian klik save. Nah, ingat karena yang kita simpan ini bentuknya adalah HTML, jadi ekstensinya itu adalah .html. Kalau sudah kalian simpan file HTML yang sudah kalian buat tadi,
sudah kalian simpan, kalian beri nama, terserah kalian ya, mau beri namanya misalnya latihan 1 atau praktek 1, praktek 2, boleh, terserah, bebas kasih namanya. Nah, nanti kalau sudah, kalian buka lagi di mana kalian nyimpen file HTML kalian tadi, kemudian klik 2 kali, tentukan web browser mana yang mau kalian pilih untuk menjalankan HTML tadi. Udah ada yang berhasil? Udah jalan ya? Kelas SIA semester 3 sedang belajar HTML. Yang mau ada udah belum? Cari file di mana kita nyimpen tadi, file HTML-nya. Kemudian klik 2 kali boleh, klik kanan boleh. Nah, nanti langsung muncul ke web browser tulisan kelas SIB semester 3 sedang belajar HTML. Jadi apapun yang kita tuliskan di dalam tag body nanti bakalan muncul di web browser. Contohnya saat ini. Nanti semuanya tampilannya seperti ini enggak? Tampilan di web browsernya seperti ini? Jadi judulnya praktek belajar web design. Tulisan kelas SIA semester 3 sedang belajar HTML itu hasil dari kita ngoding di tag body ini tadi. Tadi kan di awal kita nulisnya kelas SIA semester 3 sedang belajar HTML. Nah, sekarang coba masih di file yang sama, teks tadi kalian ubah, terserah kalian, misalnya nama saya Dede misalnya, atau nama saya Salman. Nanti kita jalankan lagi di web browser, berubah nggak dia? Awada Karimatus Sadia. Belum ya? Ini berubah jadi Nova Ambar Sari. Ada yang sudah berhasil? Sudah. Berhasil ya? Jadi apapun yang kita tulis di bagian body, nanti saat dijalankan di web browser itu muncul. Tadi awalnya kita nulisnya kelas SIA semester 3 belajar HTML. Pas dijalanin di web browser yang munculnya teksnya sama. Kemudian kita ubah lagi, nama saya Mawada misalnya. Nanti saat dijalankan di web browser dia juga berubah, nama saya Mawada. Bukan lagi tulisan kelas SIA semester 3 sedang belajar HTML. Jadi dari itu kita bisa tahu nih kalau yang namanya elemen itu bakalan muncul di saat kita menjalankan di web browser. Nulisnya di mana? Di dalam tag body. Di dalam tag body. Jadi informasi apapun yang akan ditampilkan di web browser atau di website itu ditulisnya di dalam tag body. Sampai di sini jelas? Bisa ya? Nanti ya? Oke. Sekarang kita coba deh, saya mau lihat gimana hasil materi hari ini, apakah bisa dipahami atau tidak. Saya mau lihat dari, kita ada sedikit kuis ya, kuis-kuis kecil. Kita coba lihat. Sekarang silahkan kita kunjungi Menti lagi, sama kayak tadi. Kalian buka menti.com, tahu nggak siapa penemu HTML? Bapak siapa tadi? Ada yang sudah jawab, Bapak Tim Berners-Lee, ada 1 orang nih. Jawab, pemenangnya masih di nomor 1 nih, masih di Bapak Tim Berners-Lee. Bener nggak ya kira-kira ya? Bener nggak penemu kita tadi Bapak Tim Berners-Lee? Bener ya? Benar ya? Jadi penemu HTML itu adalah Bapak Tim Berners-Lee. Oke, kita lanjut lagi. Masih ada lagi nih kuis-kuisnya lagi. Mau lihat sampai mana pemahaman materi hari ini? Berfungsi untuk memodifikasi nilai dari elemen. Tadi kan saya bilang tuh, di dalam HTML ada 3 istilah. Ada tag, ada elemen, ada atribut. Nah, yang fungsinya untuk memodifikasi nilai dari elemen itu disebut apa? Yang benar yang mana? Atribut. Jadi dari 3 istilah tadi, tag, elemen, sama atribut,
Yang berfungsi untuk memodifikasi nilai elemen adalah atribut. Sampai di sini paham? Jelas ya? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Kalau jelas semuanya, karena tidak ada yang bertanya, bisa saya kasih tugas nih. Ya, tugasnya sudah saya share juga di Classroom. Nanti silahkan cek di Classroom masing-masing. Jadi tugas kalian adalah membuat laporan yang isinya adalah menuliskan tag-tag HTML beserta fungsinya. Minimal ada 5 tag. Tadi udah sempat saya kasih bocoran sedikit tadi. Ada tag untuk menebalkan huruf. Ada tag untuk bikin paragraf. Kan ada fungsinya tuh. Tag P untuk bikin paragraf. Tag B untuk menebalkan huruf. Nah, silahkan kalian cari minimal 5 tag beserta penjelasan fungsinya. Kemudian tag yang sudah kalian tulis tadi beserta fungsinya coba diterapkan ke dalam text editor. Ya, kalian tuliskan perintahnya di dalam software Dreamweaver, kemudian nanti dijalankan di web browser biar kita bisa melihat hasilnya. Nah, ini laporan beserta file HTML-nya silahkan dikumpulkan di Classroom. Akun Classroom masing-masing. Untuk tugas ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas ya? Baiklah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, pertemuan hari ini saya akhiri. Terima kasih, kita jumpa lagi minggu depan membahas mengenai kelanjutan dari tag-tag HTML. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.